Semua orang berharap, ya Allah semoga mantuku jadi mantu orang yang kaya, ya kan. Selalu bahkan kita berdoa menjadi orang kaya. Bahkan ada satu doanya Nabi nggak pernah kita ucapkan. Kalau disodorkan, bahkan kalau saya baca nggak ada yang mengamini. Yaitu Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Amin. Nggak ada. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Ada yang mau? Ini doanya Nabi, hadis sahih ini. Nah, tapi lihat bagaimana. Karena apa? Karena kita melihat cuma satu sisi. Kita melihat orang miskin, berarti orang yang nggak punya, orang yang sengsara, orang yang nggak bisa beli apa-apa, orang yang nggak dihargai dan sebagainya. Tidak melihat bagaimana keutamaan dan kelebihan orang miskin. Karena kita melihat cuma kekurangan saja. Jadi kemiskinan itu ada kekurangan, tapi di balik kemiskinan ada kelebihan. Kelebihannya apa? Dunia itu hidup berapa lama sih? 60 tahun sampai 70 tahun kan? Paling lama 100 tahun. Habis itu sudah selesai. 100 tahun miskin. Hidupnya miskin. Tapi nanti ketika kita berada di akhirat, yang miskin ini cepat masuk surganya. Kenapa? Karena apa? Mau dihisap, orang nggak ada hartanya. Sehingga apa? Kata Nabi Muhammad, hisab satu nikmat itu bisa sampai menghabiskan waktu 40 tahun namanya. Bagaimana kalau sama dia itu mau punya kekayaan yang banyak, mobil yang banyak, uang melimpah, tanah di mana-mana sebagainya. Apa enggak pegel dia nanti? Ingat kan bagaimana cerita yang saya sampaikan di dalam penutupan itu? Hisab itu kayak gimana sih, Beb? Ada yang bertanya, hisab itu kayak gimana? Ada orang alim yang menjelaskan dengan penjelasan yang sangat terang, sangat jelas. Di mana beliau ingin menjelaskan konsep hisab yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun Nabi Muhammad dalam hadisnya seperti ini. Anak-anakku, kalau kalian ingin tahu hisab, maka kalian aku berikan sebuah kejadian. Nanti hari Kamis kalian semua kumpul ya di rumah. Baik guru, saya akan bagikan uang. Subhanallah. Yang pertama dari 5 orang itu, pertama dikasih uang 100 real. Yang kedua dikasih 80. Yang ketiga kasih 70. Yang ketiga kasih 50. Yang keempat kasih 30. Yang terakhir kasih 10. Nanti hari Sabtu kalian datang ya. Kalian harus mempertanggungjawabkan untuk apa itu semuanya. Baik guru. Ini yang tanya bagaimana hisab itu justru dikasih 10 real, yang paling sedikit. Yang nggak tanya malah kasih 100 real. Sehingga apa? Dia sempat berasa itu, kenapa sih? Aku yang bertanya kok malah aku yang dikasih sedikit. Sempat dia itu berkata begitu. Tiba-tiba datanglah hari Sabtu. Ketika hari Sabtu datang, maka diperintahkan oleh gurunya, ayo siap-siap kalian membacakan untuk apa penggunaan uang yang telah aku berikan. Tulis semuanya secara mendetail. Baik guru. Tapi tidak boleh membacanya kecuali harus di tempat ini. Apa itu tempat itu? Ternyata Pak gurunya itu mempersiapkan tempat yang seperti besi lempengan begitu yang dibakar dengan api. Sehingga Pak masing-masing membacanya di atas itu. Nah, jadi yang 100 real itu dia baca sambil kepanasan kakinya, dia baca 1, 2 kepanasan lama banget itu sampai akhirnya melepuh kakinya. Yang kedua, yang 80 real, ya tidak selama yang pertama, tapi masih lama juga sampai melepuh juga kakinya. Yang ketiga 50 real, melepuh juga kakinya. Yang keempat 40 real, ya 30 real, melepuh juga kakinya. Yang terakhir dia cuma dapat uang 10. 10 itu hanya beli kerupuk. Hanya dia bilang, saya dapat uang 10.000. Sehingga apa? Saya cuma beli kerupuk, selesai langsung keluar. Ah, ini bayangkan ya Bu. Jadi ingat Bu, ucapan yang ibu sampaikan menyakiti hati suami itu semuanya dicatat, nanti akan dihisab. Bapak-bapak pernah sampai menyudutkan istri, sampai memukul, sampai melukai perasaannya, itu pasti dicatat dan itu akan dipertanggungjawabkan. Nggak ada lagi yang namanya oh istriku berpelukan dan sebagainya pada saat itu berkeluh kesah secara romantis, nggak ada lagi nanti. Bahkan masing-masing di antara kita itu mengatakan, hai istriku, siapa bilang aku istrimu? Aku bukan istrimu. Jadi pulang-pulang nggak kenal. Kenapa? Karena masing-masing takut pada saat di dunia dulu dia pernah menzaliminya, di saat itu tidak ada kezaliman, semuanya akan ditampakkan Allah Ta'ala. Ini yang kita takutkan. Oleh karenanya Nabi Muhammad berpesan kepada kita, isbiru wala ma antum alaih,
isbiru ala ma antum alaihi hatta talqauni al haud. Sabarlah kalian di dalam menjalani apa yang kalian jalani itu. Sampai kapan? Sampai kalian itu meninggal dunia. Aku tunggu kalian di Telaga Kausarku. Semoga kita termasuk itu.